بسم الله الرحمن الرحيم وأما الأثمان فشيئان الذهب والفضة. Wasyara itu wasyara itu وشرائط وجوب الزكاة فيها خمسة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول. baik. Naktafi insyaallah ya ila hadzal qadar. Naktafi ila al-qism ats-tsani ya min al-aqsam ay min al-amwal allati tajibu fiha zakah ya. Al-qism ats-tsani al-athman. Jadi jenis harta yang kedua yang wajib ditunaikan zakat adalah al-athman. Athman itu dari kata taman, artinya benda yang memiliki nilai. Maksudnya apa? Fasyai'an ya. Maksudnya ada dua, yaitu zahab dan fiddah, emas dan perak. Ya, apakah emas dan perak ini wujudnya sebagai koin, mata uang seperti dinar dan dirham, atau wujudnya berupa perhiasan ya, atau wujudnya berupa batangan. Intinya adalah dia emas dan perak. Walaupun ya ikhwan, nanti kalau untuk perhiasan yang dipakai yang disebut dengan hulli, para ulama beda pendapat ya. Jadi yang dimaksud secara khusus di sini adalah emas dan perak yang disimpan. Ya, emas dan perak yang disimpan. Adapun emas dan perak yang dipakai, misalnya nih, kalian punya gigi dari emas, wajib nggak dizakati? Gigi emas. Hah? Misalnya semua giginya emas, kalau ditimbang itu sampai nisab itu. Nisabnya 85 gram gitu ya. Wajib nggak zakat? Nah, saya tanya. Ada yang tahu nggak? Wajib nggak zakat gigi emas? Hah? Atau mungkin kalian bertanya-tanya, boleh nggak sih pakai gigi emas? Boleh nggak pakai gigi emas? Nah, itu nanti babnya perhiasan ya. Tapi intinya nanti ada khilaf memang di kalangan ulama tentang hulli ya, di mana khusus dalam mazhab Syafi'i memang yang namanya hulli tidak wajib zakat. Ya, hulli atau emas dan perak yang dipakai sebagai perhiasan yang memang sehari-hari dipakai itu tidak wajib dizakati kalau dalam mazhab Syafi'i. Jadi yang dimaksud dengan emas dan perak yang wajib dizakati di sini adalah yang disimpan, yang mudzakhar ya, yang disimpan. Nah, syaratnya apa? Ya, sebelum masuk syarat, apa yang menjadi dasar wajibnya zakat emas dan perak? Wal aslu fi wujubiz zakati fiha qauluhu ta'ala walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Nah, lihat nih, Al-Qur'an menggunakan kata yaknizun. Yaknizun itu artinya yang disimpan. Al-kanzu itu apa yang disimpan gitu ya. Nah, jadi bukan apa yang dipakai. Nah, tapi di sini ancaman ya. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya, orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak diinfakkan fi sabilillah, ini maknanya zakat. Infak fi sabilillah yang dimaksud adalah zakat. Nah, maka Allah katakan fabashshirhum bi'adzabin alim. Berilah kabar gembira kepada mereka berupa azab yang pedih. Wal kanzu huwal malul lati lam tu'adda zakatuhu. Nah, al-kanzu artinya adalah harta yang tidak ditunaikan zakatnya. Ya, rawal Bukhari fi tafsiriha an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma man kan man kan nazaha ya falam yuaddi zakataha fawailun lahu. Jadi Ibnu Umar menafsirkan ayat ini tadi, man kan nazaha, barang siapa menyimpannya emas dan perak tadi falam yuaddi zakatahu fawailun lahu, dan dia tidak menunaikan zakatnya, celakalah bagi dirinya, yaitu mendapatkan ancaman fabashirhum bi'adzabin alim. Nah, ini ayat sebagai dalil zakat emas dan perak. Yang kedua, marwahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW ma min sahibi zahabin wala fiddah la yuaddi haqqaha illa idza kana yaumul qiyamati sufihat lahu safaih min nar. Nah, ini orang yang tidak menunaikan zakatnya dari emas dan perak, maka emas dan perak itu nanti akan dicairkan di hari kiamat ya dengan api. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, lalu disetrikakan kepada orang yang memiliki harta emas dan perak tadi tapi tidak ditunaikan zakatnya. Fa uhmiya, dipanaskan ya di api neraka. Fayuq wa biha janbuhu wa dhahruhu, lalu disetrikakan ya di tubuhnya, janbuhu kiri kanannya dan punggungnya. Kullama baradat uidat lahu, dan setiap kali kemudian mendingin ya apa yang tadi dipanaskan dari emas dan perak itu lalu kemudian dipanaskan kembali. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanatin, yang mana azab ini tadi akan
ditimpakan pada hari-hari yang satu harinya saja itu selama hitungan khamsina alfasanah, 50 tahun hitungan dunia. Jadi setiap satu harinya 50 tahun akan diazab dengan cara begitu. Hatta yuqadha bainal ibad, sampai kemudian ya persoalan sesama manusia diselesaikan. Berarti begini ya ikhwan, ya kalau kita baca hadis ini seakan-akan orang yang tidak menunaikan zakat emas dan perak itu belum masuk surga, belum masuk neraka. Di padang mahsyar pada fase hisab mereka sudah diazab dulu. Ya. Jadi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat itu di padang mahsyar sebelum dihisab seluruh amalnya itu sudah diazab dulu. Ya, sampai kemudian selesai urusan seluruh manusia di dalam hisabnya. Nah, setelah itu baru fayurasabilahu imma fil jannah wa imma finnar. Nah, baru kemudian dilihat tempatnya itu di surga atau di neraka. Nah, jadi sebelum ditentukan surga dan neraka, ini yang orang-orang yang nggak mau bayar zakat dihukum dulu, gitu ya. Nah, baru nanti ketika dia sudah dihukum, dihisab dengan amal-amal yang lain, dilihat bisa ahli surga, bisa ahli neraka. Nah, waliyadzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan di hari mahsyar kita bukan orang-orang yang tidak atau bukan termasuk orang-orang yang diazab dengan cara seperti ini. Baik. Amin. Ini ayat dan hadis. Ya, wa itu wujubnya. Ya, ini hampir mirip. Kita tutup di sini. Wa itu wujubi zakati fiha khamsatu asya. Islam, orang yang punya harta tadi, hurriyah, merdeka, emas dan perak itu al-milkut tam, dikuasai sepenuhnya. Nisab. Nah, nisab nanti akan dijelaskan secara khusus ya. Dan juga melewati haul. Nah, dari syarat yang 5 ini ada satu syarat yang tidak sama dengan zakat peternakan, yaitu as-saum. Ya. Jadi kalau hewan peternakan zakatnya digembalakan, tapi kalau emas dan perak ya nggak ada digembalakan. Ya. Jadi untuk emas dan perak cuma 5 syarat, sedangkan kalau peternakan ada 6 syarat.